kaget di tiba di Jakarta baru kedengaran. Itu pun secara tidak lengkap. Disampaikan terus nanti Andi yang mulai menjelaskan sedikit. Ya, tapi kan kita mencari tentu konfirmasi tentu bagaimana sebenarnya duduk permasalahan ini. Ya. Permasalahannya sudah lama sih. Tahu tapi ya permasalahan antara dua blok. Dengar sih, hanya kita dianjurkan memang oleh Ustaz bahwa itu hal begitu itu hanya menjauhkan kita dari majelis ilmu, artinya membuat waktu kita tersita. Asik di situ nanti lupa belajarnya. Jadi artinya rata-rata ikhwah Makassar itu enggak paham ya, apa masalahnya dengan siapa. Jadi doanya sama. Jadi beberapa sikap-sikap beliau yang sepertinya ya tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh beberapa ya, termasuk anak ketika mentahdir ini terutama Roja, Masjid Roja tidak. Akhirnya dari dulu itu sebelum ada Roja, ketika kita bicara Yazid, Jawa dan sebagainya tertahdir itu kita peringatkan bahayanya mereka. Itu kayak keberatan, tapi tidak mau memeluk serang, sehingga bahasanya aja ngaji itu kajian ilmu fikih, tauhid, jangan tahdiran terus. Kita kan ya, apa itu masih belum ada masalah, masih cuma pertanyaan saja. Kenapa? Kok saya nggak suka dengan tidak ada. Tambah lama keluar lagi kalimat dari dia. Mereka itu masih salafi juga. Tapi muza'za, salafiyatu muza'za. Jadi kayak memaksakan menganggap mereka itu salafi. Padahal mereka tidak jelas berjalan bersama Islam, tidak bersama para ulama. Dari tahdir dari para ulama cuma jelas. Kita gur. Itu sudah sering pertemuan diselahkan oleh masyarakat itu sering. Syekh Rabi juga jelas. Setiap Syekh Rabi mengutus ulama ke Indonesia, suruh sampaikan mereka. Berhasil juga. Sampai sebuah lapor-lapornya masuk ke Syekh Rabi. Sampai terakhir betul-betul duduk pada Syekh Rabi. Dan Dukornya dan kawan-kawan mengemukakan. Maksud saya kalau ada mujabat untuk begini Syekh. Begini. Maka Syekh membantah. Yang namanya salafi cuma satu. Tidak ada salafi ini, salafi ini. Tidak ada salafi Musa, tidak salafi ini lagi. Tidak ada. Dibantah oleh Syekh. Dan Roja harus kalian tinggalkan. Nah itu mereka masih protes lagi. Tapi Syekh, mereka ngajarkan tauhid, ngajarkan sunnah. Saya tidak persoleh sama di internet dia bilang begitu. Mereka ngajarkan tauhid. Kalau kita mentahdir Roja berarti mentahdir dari ajaran tauhid. Syekh Rabi agak keras suaranya. Salman Audah, ayat Al-Qarni, haulah ngajarkan tauhid, tapi mereka hizbi. Mereka ngajarkan tauhid, tapi mereka hizbi. Kita tinggalkan mereka. Jadi tidak mesti kalau ngajarkan tauhid berarti benar, gitu. Berarti ahli sunnah. Tidak mesti. Itu cukup sungguhnya buat dokumen semuanya apa ya jelas. Gitu. Tidak mungkin tidak paham. Sampai Indonesia, buyar lagi. Ini tetap ke sana, ini tetap ke sini. Kemudian masih tetap bicara lagi. Maksud saya. Sampai dia bicara lagi di balik. Kalau menurut saya, orang awam dari pernah mendengarkan lagu-lagu. Sudah mendengarkan Roja. Sudah mendengarkan radio Roja atau TV Roja. Sampai lagi ke Salafin, bingung lagi. Salafin kalau bingung nanya siapa? Kita nanya. Gimana sih Quran? Anak termasuk ditanya terus. Tapi anak tidak berani memutuskan itu keputusan. Anak tahu ada masalah. Sampai anak itu waktu ke Makassar itu sudah tahu. Dan itu
minta sama Mustaqim dan kawan-kawan sampai nangis-nangis mereka mintanya. Ana nggak mau terus, nggak mau. Sampai nangis-nangis, sampai ngutus orang lain, terus bujuk Ana. Harus ke sana. Baik. Sampai Ana berpikir mafsadat dan maslahatnya. Ana berharap beliau masih bisa berubah. Ana berharap ke sana. Dan tengah malam, ketika kalian sudah istirahat, daurahnya, Ana, Abdul Bar, Zulkarnain, sama Cahaya itu berempat bicara sampai tengah malam. Dia bicara masalah ini untuk nyamakan gelombang. Nyamakan gelombang. Dia sampaikan sampai segini. Alhamdulillah dari bahasanya sepertinya beliau mau gitu, dengan apa yang Anda katakan. Dan baik. Anda sebutkan tentang Ja'far Saleh. Dia kan nggak terima Anda bicara Ja'far Saleh waktu itu. Dengan bukti-bukti. Anda sudah mendapatkan bukti-bukti ucapan dia memuji istri. Ada para ulama nggak mungkin memuji ahli bidah. Para ulama pasti mereka mengingatkan hati-hati dari lain. Tapi Ja'far Saleh malah memuji-muji di internet. Ini ustaz favorit kami, ini ustaz favorit kami itu pengetahuan. Sebentar lagi ada kajian fulan, ustaz fulan di Radio Roja, sampai diomongin sama dia. Karena bilang ini jelas bukan manhaj Ahlussunnah. Sampai Ana berbicara tentang Ja'far Saleh. Walaupun sudah tahu nih, Zulkarnain sama Ja'far Saleh sama. Tapi ini nggak ada bukti yang tertulis seperti Ja'far Saleh. Ja'far Saleh tertulis di Facebook. Dia nggak tertulis. Malah yang tertulis sebaliknya. Tertulis peringatan dari Roja, peringatan yang di Jawas, Hizbi itu ada apa informasinya. Tapi ketika di pertanyaan majelis-majelis di tempat-tempat lain, justru dia malah melemahkan, menyatakan bahwasanya Roja itu bagi orang awam tidak apa-apa, daripada mereka dengar kemarin. Jangankan kita, Piranda yang dibantah sama Zulkarnain, dia nyalakan Zulkarnain. Apa nggak terbalik itu katanya? Kata Piranda. Apa nggak terbalik? Bukankah yang boleh mengambil manfaat harusnya yang berilmu dong? Kalau orang awam bahaya bisa tertipu. Piranda yang hizbi membantah Zulkarnain. Kok malah orang awam yang dibolehkan? Harusnya terbalik. Kalau para ulama punya ilmu, kadang-kadang mereka mengambil faedah dari bukunya Zamakhsyari pada Mu'tazilah, karena di tempat-tempat lain jarang ada tafsir dengan nahwu, tafsir dengan i'rab nahwu, kecuali di bukunya Zamakhsyari Mu'tazilah dikatakan oleh Zamakhsyari para ulama. Tapi kalau para awam justru hati-hati, ini jangan kan gitu. Ini juga malah terbalik. Pada puncaknya ketika anak ngisi di Surabaya, ini Surabaya itu ada 10 hari daurah di Zulkarnain. Di tengah-tengah ada waktu sehari refreshing gitu, istirahat. Anak ngisi, jadi Zulkarnainnya ke Jakarta, anak ngisi di situ, ditukeran. Anak di sini ke Surabaya, ngisi di masjidnya yang Zulkarnain lagi ngadakan daurah. Zulkarnainnya ke Jakarta ngisi. Anak di situ pertanyaan segini nih, mungkin 60% atau 70%-nya Zulkarnain semua pertanyaannya. Zulkarnain. Sedangkan Anda belum punya fatwa apapun, dan Anda nggak berani ngelancangi dia begini. Anda lihat maslahatnya. Daurah mereka sedang berjalan. Lagian dia masih dalam batas nasihat terus kan sampai sekarang. Anda sampaikan apa adanya. Bahwa dia sudah bicara tentang Roja di internet, dia sudah bicara tentang Yazid, dan dia mendapatkan tazkiyah dari Syekh Fauzan, dikatakan dengan kalimat ada rajulun salih ta'awan ma'ahu. Sudah jawab seperti itu. Walau nuzaki Allah ya ahada. Nah, saya tidak bisa menjadikan seseorang di hadapan Allah. Kita tahunya cuma berharga itu, tapi tahu yang pasti. Selesai. Di waktu yang sama, hari yang sama, bahkan bisa jadi jam yang sama, Zulkarnain ngajar Jakarta di Itisam, itu bicara mukuli kita, walaupun tidak sebut nama, bahwa mereka itu khawarij terhadap para dai, mereka kerjaannya begini terus, sampai Anda dengarkan pulang dari sana dengarkan ini orang apa jadi,
kok tambah jengkelnya sama kita tuh nemen gitu. Salah kita apa? Mentahdir roja dia marah gitu. Sehingga kita aneh. Sekarang kalau kita lihat dua, ini kita, ini roja. Kita sedang bermusuhan dengan mereka, dengan hizbiyin roja. Ini Dzulqarnain di tengah marah-marah sama kita terus gara-gara kita musuh dia. Nah kita tanya, kamu tuh di mana sih semua? Di barisan kita barisan dia? Putuskan aja gitu, yang jelas. Posisimu membingungkan gitu. Kemana? Kok ngamuk-ngamuk gitu? Dengar nggak orangnya di Jakarta? Tidak sempat dengar. Akhirnya datang silaturahmi ke sini Ustadz Afifuddin. Dia kebetulan mertuanya itu di Brebes gitu. Dan lagi sakit masuk rumah sakit, masuk ICU bahkan. Dia datang nengok terus mampir sambil bertanya-tanya tentang jawaban anak di Surabaya. Menjawab begini tentang konten. Iya. Dan itu apa yang saya tahu? Apapun perkara-perkara yang merupakan kesalahan dia dan sebagainya, dalam proses kita nasihati dia, mudah-mudahan berubah. Kata Habib Ustaz perlu tahu, ini ada fatwa Syekh, tapi belum ada yang tahu, kecuali beberapa orang saja. Kita masih sembunyikan, belum kita berani keluarkan karena masih mempertimbangkan maslahat mafsadahnya dan sebagainya. Kita apa? Nanti kita kirim telepon ke ikhwan di tempatnya untuk mengirimkan ke sini. Bagaimana? Kirimkan, Anda baca. Waduh, ini sudah keputusan dari beliau. Sudah menyatakan hadzal rajul yamshi ala tariq al-halabi fil makr. Dikatakan la'am, dikatakan mutalawin. Dan anak dalam keadaan walaupun bukan nunggu ya, tapi sebagaimana layaknya kita semua ikhwan pengen kejelasan kan, nggak pengen bingung terus itu. Semasa ini kan sekian tahun bingung terus. Ini di mana kalau kamu ini oleh Dzulqarnain berbarisnya? Kita membantah mereka, kamu marah. Dalam keadaan orang-orang yang memuji mereka, jadi malah bersama-sama. Jadi Ja'far Saleh. Ngisi di Jepang sama murid-muridnya Yazid. Yang undangnya muridnya Yazid. Di tempat mana lagi, mesti datangnya ke tempat Sururi. Kalau ditanya, jawabnya, Anda nasihatin mereka. Nasihatnya di mana saja. Dan siapa saja perlu nasihat. Mudah-mudahan dengan kita nasihatin mereka berubah. Jawabnya gitu. Anak bilang kepada orang yang menyampaikan pada anak, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, kenapa mereka ngundang Dzulqarnain? Kenapa nggak ngundang Ustaz Uman atau Ustaz Afif atau Ustaz Muhammad? Kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa ngundang Dzulqarnain? Nggak tahu ya. Mungkin karena Ustaz Lukman, Ustaz Afif, Ustaz Muhammad itu kan sering ikat mereka. Jawaban yang bagus. Berarti Dzulqarnain tidak pernah bantah mereka. Kan gitu ya? Iya. Itu yang bilang masalahnya. Karena Dzulqarnain tidak bantah mereka, maka mereka senang. Undang terus. Ya. Bahkan kalau Dzulqarnain kajian, hadir mereka. Karena senang. Tidak pernah nyikat mereka. Sedangkan kita nyikat mereka nggak akan undang. Jadi pertanyaan tadi terjawab semuanya buat kalian sendiri. Kenapa mereka seluruhnya kok undangnya Dzulqarnain? Karena mereka senang. Merasa aman dari Ustaz ini. Padahal kalau yang namanya hizbiyin nggak pernah akan merasa aman dari dai ahli sunnah. Kenapa? Karena dia selalu prinsipnya tahdir, peringatan. Ini hak, ini batil. Ini sunnah, hati-hati, ini bid'ah. Ini jalan ahli sunnah, ini jalan hizbiyah, hati-hati. Selalu dijelaskan dua-duanya. Gitu. Al-'ard warad. Menampakkan yang hak dan membantah kebatilan. Itu sudah kaidah dari dulu. Tidak pernah berubah sepanjang masa. Sehingga kalau tidak ada rad, tidak ada bantah mereka, dianggap baik. Kalau istilah sekarangnya menjadi gaib juta umat. Nanti semua orang suka gitu. Yang menjadi pertemanan dengan Ja'far Saleh itu banyak sekali. Saya dengar itu sampai berapa ratus ribu orang. Ustaz isi kajian berapa paling banyak? Nggak tahu. Paling 500 orang yang hadir. Paling banyak 1000. Itu paling banyak banget itu. Beliau ini Ustaz sekali ngomong temannya itu 700.000. Anak bilang iya. Tapi isinya ada hizbiyin, ada sururin, ada kaum muslimin,
ada orang-orang bodoh, ada munafikin, ada segala macam. Nggak tahu sih, kita nggak kenal siapa itu orang-orang itu. Kalau datang, ketemu, duduk di majelis ilmu, kita tahu. Dari pakaiannya kelihatan, kita bilang, oh ini orang awam, oh ini orang yang nggak ngerti sunnah, kita tahu. Tapi kalau di internet, dari mana kita tahu? Kita jadi masalah. Akhirnya dengan keputusan itu, Ana bicara di pertama kali di situ, di Purwokerto. Ditanya tentang Kornel. Ana bilang, saya ditanya di Surabaya, saya menyatakan dia baik, istafid minhu manfaat, ambil manfaat dari dia, begini. Ketika Ana menjawab Surabaya, pada waktu yang sama, dia nyikat Ana di Jakarta. Nyikat Ana dan teman-teman, mereka ahlu tahdir, katanya. Golongan tahdir, isinya kajian tahdir, kajian syauturos, kajian begini. Padahal waktu ahlu bantahan terhadap kita. Hizbin yang senang. Wah, gembira dengan itu. Maka Ana jawab, maka Ana bingung dengan orang ini. Kenapa? Ternyata Ana dapat jawaban. Alhamdulillah yang sangat jelas dari Syekh, dari alim, Syekh Rabi, Abdullah, bahwa hati-hati dengan orang ini lahab, main-main, mutalawin, dan juga dikatakan yamshi ala tariq al-Halabi fil makr. Berjalan di jalannya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi dalam makar. Jadi bukan berarti sama dengan, tapi cara makannya sama. Ali Hasan juga kayak gitu dulu. Setiap datang ke tempat dipuji-puji. Sampai saya masih ingat ketika saya masih sama Ali Hasan waktu itu, masih ikut kajiannya. Itu kita berseteru dengan seluruhnya di Jogja. Abu Nida CS, Abu Nida dan kawan-kawan. Yang jelas-jelas Turatiyun, semuanya Turatiyun. Mereka disilahkan sama Ali Hasan. Apa jawabnya? Persis kayak jawabannya dulu Kornel. Setelah selesai puncak-puncaknya mereka ngadukan argumen, kita ngadukan argumen sampai diputuskan. Ana putuskan kata saya bahwa memang antum ini masya Allah salafiyun ahli sunnah, yang ini salafi keras, yang salafi lembut. Terus dan selesai, duduknya salafi. Yang ini salafi keras, yang ini lembut. Antum kurangi dikit, antum naik sedikit. Nanti ketemu. Itu Ali Hasan. Ya. Jadi ada salafi lembut, ada salafi keras, ada salafi muza'za' itu. Itu istilah itu Kornel dan muza'za' yang katanya dia saya mukil Allah alam. Anda nggak tahu. Yang jelas jalan Allah satu. Jalan hak cuma satu. Tidak mungkin akan berbilang benar tapi salah. Tidak ada kemudian benar tapi salah. Salah tapi benar. Salafi tapi hizbi tapi salafi. Ada. Atau salafi muza'za, salafi ini, salafi itu. Salafi cuma satu, yaitu pengikut. Nah, selesai. Kalau mengikut salah bukan salafi.